Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya. Materi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada teori pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang ketiga ada pembagian wilayah, dan terakhir ada wilayah pertumbuhan terhadap perkembangan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teori pertumbuhan ekonomi klasik, yang kedua ada teori pertumbuhan neoklasik, yang ketiga ada teori pertumbuhan ekonomi historis, dan yang terakhir ada teori pertumbuhan ekonomi Kuznets. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan klasik menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menurun dengan bertambahnya populasi dan sumber daya yang semakin terbatas. Para ekonomi teori pertumbuhan klasik berpendapat bahwa kenaikan sementara PDB real per orang pasti akan menyebabkan ledakan populasi. Hal itu bisa membuat sumber daya suatu negara bakal semakin merosot, yang akhirnya menurunkan nilai PDB real serta membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Setidaknya ada 3 pemikir utama yang merumuskan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang pertama adalah ada Adam Smith, pelopor ilmu ekonomi modern sekaligus bapak sistem ekonomi kapitalisme. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith melihat bahwa suatu perekonomian akan bertumbuh jika terjadi pertambahan jumlah penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Proses spesialisasi bidang kerja diyakinkan akan meningkatkan produktivitas pekerja, kemudian mendorong kemajuan teknologi dan meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, David Ricardo berpendapat bahwa tentang teori pertumbuhan ekonomi berkebalikan dengan Adam Smith. Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Hal ini akan menyebabkan upah yang diterima masing-masing orang akan menurun. Upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum subsistence level, dan akibatnya perekonomian bisa mengalami stagnasi atau stationary state. Terus yang kedua ada teori pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini model pertumbuhan ekonomi yang menguraikan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi bisa stabil hanya jika 3 kekuatan ekonomi ikut bermain. Yang pertama ada tenaga kerja, yang kedua modal, dan teknologi terakhir. Versi model pertumbuhan neoklasik yang paling sederhana dan populer adalah model pertumbuhan Solow-Schwann. Teori tersebut menyatakan bahwa equilibrium ekonomi jangka pendek adalah hasil dari setiap jumlah tenaga kerja dan modal yang memainkan peran penting dalam proses produksi. Teori tersebut berdalil bahwa perubahan teknologi secara signifikan mempengaruhi fungsi ekonomi secara keseluruhan. Teori pertumbuhan neoklasik menguraikan 3 faktor yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, teori ini menekankan pada asumsinya bahwa sebuah keseimbangan akan berlangsung sementara atau keseimbangan jangka pendek. Berbeda dari keseimbangan jangka panjang yang tidak memerlukan salah satu dari ketiga faktor tersebut. Setidaknya ada 3 pemikir utama yang menopang teori pertumbuhan neoklasik. Pertama ada Harold Domar yang mengemukakan pentingnya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat mencapai pertumbuhan ekonomi yang kokoh. Terus teori pertumbuhan yang ketiga ada teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori historis menitik beratkan perhatian pada proses perkembangan perekonomian masyarakat mulai dari tahap prasejarah hingga industri. Masyarakat dunia dan masyarakat berkonsumsi tinggi ada setidaknya 2 pemikir yang mendukung teori historis. Yang pertama ada Friedrich List yang membagi tahapan pertumbuhan ekonomi berdasarkan cara ataupun kebiasaan sebuah masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidup melalui produksi. Mulai dari berburu dan mengembara, yang mana manusia bergantung pada alam beternak dan bertani dan pertanian dan kerajinan serta kemudian kerajinan industri hingga perniagaan. Yang kedua ada Werner Sombart
yang menganggap bahwa tahapan pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan, organisasi, dan ideologi masing-masing. Tatapan tersebut dibagi jadi 3, perekonomian tertutup, kerajinan dan pertumbuhan, serta kapitalisme. Yang terakhir ada teori pertumbuhan ekonomi Kuznets. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang ekonomi dengan jumlah yang 3 faktor. Faktor pertama adalah meningkatkan persediaan barang yang terus-menerus. Faktor kedua yaitu perkembangan teknologi, sementara itu faktor ketiga adalah penggunaan teknologi secara efektif dan efisien. Terus materi ketiga yaitu ada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi berarti adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Pada awalnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilihat dari adanya kenaikan pendapatan nasional. Akan tetapi, kenyataan yang muncul adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memberikan jaminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah mengakibatkan bertambah lebarnya kesenjangan ekonomi masyarakat baik antar daerah maupun di dalam suatu daerah. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak hanya sebatas terjadinya peningkatan pendapatan nasional, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Adi Samsmita, pembangunan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan pokok saja, tetapi juga adanya suatu kondisi di mana masyarakat lebih berkeadilan dan peningkatan sumber daya manusia. Pendapat senada juga dikatakan oleh Todaro yang menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan, harga diri, dan kebebasan untuk memilih. Ya, menurut Todaro, pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Yang materi ketiga ada pembagian wilayah. Bisa dilihat di sini ada pembagian wilayah seluruh daerah Indonesia. Ada Medan, Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang. Pembagian wilayah tersebut dapat bermanfaat bagi negara yang besar dan luas seperti Indonesia. Pembagian itu bermanfaat untuk menjamin tercapainya pembangunan yang serasi dan seimbang, baik antar sektor di dalam suatu wilayah pembangunan maupun antar wilayah pembangunan. Prinsip perwilayahan tersebut di atas dapat juga diterapkan di dalam skala yang lebih kecil di dalam provinsi-provinsi itu sendiri, dengan cara memperhatikan hubungan yang saling terkait antara kabupaten dan kecamatan dalam satuan wilayah administrasi yang lebih kecil. Materi terakhir ada wilayah pertumbuhan terhadap perkembangan ekonomi. Wilayah pertumbuhan terhadap perkembangan ekonomi pengaruh pusat-pusat wilayah pertumbuhan di bidang sosial dan lingkungan hidup. Terjadinya peluang kerja di berbagai sektor yang relatif terbuka dan adanya gerakan arus barang agar membawa dampak terjadinya peluang kerja di berbagai sektor yang relatif terbuka. Adanya gerakan arus barang agar membawa dampak terhadap alat transportasi, perhubungan, perdagangan, perkantoran, jasa, dan lain-lainnya. Contoh, meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas transportasi seperti mobil telah memacu tumbuhnya pemasaran alat-alat transportasi dan sarana perbekalan. Terbukanya lapangan pekerjaan yang banyak dan luas. Terjadinya peluang kerja di berbagai sektor yang relatif terbuka dan adanya gerakan arus barang agar membawa dampak terjadinya peluang kerja di berbagai sektor yang relatif terbuka, adanya gerakan arus barang agar membawa dampak terhadap alat transportasi, perhubungan, perdagangan, perkantoran, jasa, dan lainnya. Contoh, meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas transportasi seperti mobil telah memacu tumbuhnya pemasaran alat-alat transportasi dan sarana perbekalan. Thank you very much. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.